Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajahi di dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Judul renungan hari ini, hati-hati dalam memberi nasihat. Suatu kali ada seseorang yang datang menemui saya. Dia meminta nasihat tentang pekerjaannya saat ini. Anak ini terkenal pintar dan pekerjaannya saat ini sangat baik. Dan nasihat yang dia minta berkaitan dengan masa depan karirnya. Dengan demikian, keputusan akan karir masa depannya akan lebih kurang dipengaruhi oleh nasihat yang akan saya berikan. Tetapi apa yang mengganggu saya saat itu adalah mengapa di dalam diri saya muncul suatu perasaan yang bangga, bahkan agak berlebihan. Saya merasa cukup baik untuk dihargai oleh anak muda itu. Saya merasa, saya dihormati. Saya merasa saya diperhitungkan. Dan saya merasa diri saya ternyata cukup berhikmat sehingga anak itu datang dan meminta masukan dari saya. Saya seolah-olah menjadi merasa sangat dewasa, merasa sangat berpengalaman di dalam hidup ini. Saya mengalami kebanggaan yang cukup berlebihan. Bapak Ibu, memberi nasihat adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi seringkali perasaan bangga yang berlebihan, ketika kita merasa sudah sangat berpengalaman dalam hidup, kita merasa bahwa jalan hidup kita lah yang paling baik dibanding orang lain, seringkali membuat nasihat kita bisa sangat subjektif. Kita cenderung hanya melihat dunia dari perspektif pengalaman pribadi kita, yang belum tentu cocok untuk semua orang. Suatu kali ada rekan pelayanan saya saat mahasiswa yang katanya diberi wejangan seperti ini oleh seorang jemaat senior di gerejanya. Katanya, kalau kamu masih muda, jangan terlalu fokus di pelayanan, tetapi kejar dulu karirmu. Nanti kalau kamu sudah jadi sukses, punya lebih banyak uang, kamu pasti bisa lebih banyak membantu gereja. Tetapi setelah kami pikir bersama, bukankah Bapak itu menilai apa yang penting menurut pengalaman dan sudut pandangnya sendiri? Bapak itu menilai apa prioritas yang seharusnya dikejar dalam hidup ini berdasarkan pengalamannya pribadi, berdasarkan kacamatanya pribadi. Kolose 1 ayat 28 memberikan kita suatu peringatan untuk berhati-hati di dalam memberikan nasihat dan pengajaran. Kata Paulus, dialah, maksudnya Yesus Kristus, dialah yang kami beritakan sambil menasehati dan mengajar tiap-tiap orang dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Pernahkah kita terpikir bahwa nasihat yang kita berikan kepada sesama orang percaya apakah menolong mereka untuk semakin melihat Kristus dengan jelas di dalam hidup mereka? Pernahkah kita terpikir untuk menolong sesama kita untuk belajar memprioritaskan Tuhan di dalam setiap keputusan hidup mereka melalui nasihat yang kita berikan? Atau justru sebaliknya, di balik kebanggaan pribadi kita, nasihat kita menjadi sangat subjektif dan justru membuat orang lain semakin jauh dari Tuhan. Hari ini, jika ada kesempatan untuk memberikan nasihat, marilah kita memberikan tempat pada hikmat Kristus untuk memimpin kita, agar setiap orang yang mendengar nasihat kita terberkati dan dapat mengenal Tuhan jauh lebih jelas. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jika seringkali kebanggaan pribadi kami menjadi lensa untuk kami mengarahkan orang lain sama seperti pengalaman kami. Seolah-olah jalan hidup
dan pengalaman kamilah yang paling baik. Hari ini ajarkan kami belajar memberi tempat bagi hikmat Kristus untuk memimpin, membimbing kami di dalam memberi nasihat dan wejangan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.